Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim alaihi. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Allahu aidan bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Shadaqallahul adzim. Hadratil kiram, para alim ulama, para asatidah, para hujat guru-guru kita, imam-imam kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur dan sehat. Dewan Kemakmuran Masjid Al-Fajr, alhamdulillah pagi hari ini hadir di tengah-tengah kita beserta seluruh jajarannya. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat dan juga panjang umur. Orang-orang tua kami, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama dan intelektual yang juga hadir pada pagi hari ini, juga mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Seraya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita sama-sama dapat hadir di acara kajian subuh rutin kita setiap pagi hari, yaitu di hari Sabtu setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tentu kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan malam ini sampai dengan pagi ini, insya Allah, termasuk langkah kita dari rumah kita masing-masing menuju tempat yang kita cintai ini, akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita, amal soleh kita, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan atas junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah bapak-bapak, mengawali pengajian kita, taklim kita pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon dan menunajat kepada Allah dengan memulai kita membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barakah wasilahnya, mukjizatnya, kita yang hadir pada pagi hari ini khususnya untuk semua keluarga kita, orang tua kita, anak kita, cucu kita, mantu kita, mudah-mudahan semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita, mudah-mudahan Allah gampangkan semua urusan-urusan hidup kita, Allah lancarkan semua usaha-usaha kita, Allah gampangkan milik rezeki kita, Allah bukakan pintu keberkahan hidup kita. Mudah-mudahan Allah angkat semua penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita, dan Allah jadikan anak keturunan kita, cucu kita, zuriah-zuriah kita semuanya menjadi keturunan yang soleh dan salehah, anak-anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya, dan insya Allah semuanya kita menjadi ahli ibadah, menjadi ahli Quran, menjadi ahli ilmu, dan juga menjadi ahli taqwa. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa saddatina wa khalina wa khalitina wa amina wa amatina wa li ustadina wa li masyaihina wa li damil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati khususan ila ruh. Sebutin almarhum orang tua kita Haji Abdullah bin Ismail Haji Zukhriyah bin Jamal wal Haji Asma binti Salim binti Asma'in wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa kita, cita-cita kita, keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, sebagaimana biasa di akhir kajian kita nanti kita memberikan beberapa menit waktu untuk mengajukan pertanyaan, baik secara langsung dialog interaktif atau mungkin secara tertulis. Ya, silakan tanyakan hal-hal yang terkait dengan masalah keagamaan, ya, dari mulai masalah ibadah banyak sekali, kemudian juga masalah ya perkawinan, ya bidang saya, ya mulai dari ya, bagaimana perkawinan syaratnya, ya, kebolehannya, kewajibannya banyak, itu ada mut'ah, ada harta bersama, ya kan ya. Sekarang udah meliputi berbagai macam investasi, ya kan ya, trading yang sudah berkembang. Itu bagaimana kalau kemudian ya apakah itu merupakan nanti harta bersama, ya terkait dengan masalah waris, ya juga dengan perkembangan ekonomi saat ini, ya banyak sekali wacana-wacana terkait dengan masalah warisan, kemudian juga terkait dengan masalah ekonomi syariah, ya. Sekarang ya sudah berkembang tren-tren baru, ya, yang terkait dengan masalah syariah, ya simbol-simbolan sudah banyak di mana-mana. Bagaimanapun juga kita kepengen kita termasuk muslim yang taat beribadah, ya jangan sampai rajin sholatnya tapi praktek ekonomi yang kita jalankan ini justru tidak syariah, gitu ya. Sekarang kan banyak model-model berkembangnya, ya persoalan jual beli, trading, ya kan ya, leasing macam-macam, bank-bank ya yang konvensional ini berkembang luar biasa, di samping juga bank-bank Islam, ya. Jadi oleh karena itu saya berharap mungkin ya ada hal-hal yang terkait pertanyaan dengan masalah itu, sebab soal riba, ya halal dan haram, ya kadang-kadang di praktek ya trading perbankan, ya macam-macam, tipis sekali bedanya, ya kadang-kadang bungkusannya syariah tapi prakteknya kadang-kadang tidak syariah, gitu ya. Dan itu beda tipisnya, hanya pada akad, gitu kan ya, antara bank Islam dengan bank konvensional, ya. Oleh karena itu yang berkembang saat ini, ya kalau kita kurang memahami, kita sering terjebak ya oleh sistem yang kadang-kadang tidak jelas, ya. Berbalutnya syariah tapi prakteknya kapitalis, itu kadang-kadang sering terjadi seperti itu. Nah model-model jual beli saat ini itu berkembang luar biasa,
ya, apalagi di saat teknologi yang luar biasa, IT perkembangannya. Sekarang orang udah mulai menggunakan berbagai macam sistem ya untuk melakukan akad-akad yang sesungguhnya itu sudah diatur juga oleh Islam, tapi kadang-kadang justru tidak Islami ya, seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu barangkali nanti ada yang Bapak bisa pertanyakan ya terkait tadi dengan masalah ibadah, masalah perkawinan di luar bahasan yang saya sampaikan, silahkan, tidak apa-apa ya. Bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Kalau tidak bisa, masih ada waktu ke depan ya, 1 bulan untuk saya berpikir ya, membaca literatur yang terkait dengan itu ya, masalah perbankan tadi yang terutama yang syariah ya, kemudian masalah waris yang sekarang juga sudah berkembang ya kan ya, kemudian masalah harta bersama ya kan ya. Ya, jadi jangan melihat yang susah Pak, lihat yang besar. Ketika Tommy bercerai itu hartanya luar biasa, investasinya di mana-mana dia, ya di jalan tol, di pesawat, di perkebunan, ya di perikanan, macam-macam, berbagai macam, ya dia kuasai. Dan ini bagaimana kedudukannya terkait dengan masalah harta surat-surat berharga ya kan ya. Nah, ini baiklah bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan pagi hari ini yaitu tentang pelajaran dari doa Nabi Nuh dan doa Nabi Muhammad alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, itu dikatakan bahwa kelak pada hari kiamat itu orang-orang akan datang berbondong-bondong menebuhi Nabi Nuh. Ya. Setelah ya mereka gagal minta tolong kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi sebelum mereka datang kepada Nabi Nuh, mereka pernah menjumpai Nabi Adam ya, namun gagal untuk memberikan pertolongan Nabi Adam. Ada mengatakan, wahai manusia ya, aku juga menanggung dosa dan aku tidak bisa memberikan syafaat. Begitu kira-kira kata Nabi Adam. Ya, apa dosanya Nabi Adam? Ya, paling tren yang kita kenal dosa Nabi Adam itu adalah pelanggaran janjinya. Ketika Allah melarang Nabi Adam, wala taqrab hadhihi sajarah. Begitu kata Allah, hai Adam, jangan kau dekati pohon ini. Ya. Tapi Adam kemudian ya melanggar janji itu. Larangan Allah dengan bujuk rayu setan yang luar biasa ya. Setan datang kepada Adam, hai Adam, tidak mungkin Tuhanmu ya kan ya menyuruh engkau melarang memakan buah yang justru buah itu adalah buah keabadian. Apabila engkau makan, engkau akan abadi di surga ya. Adam tidak terbujuk Pak, dia kuat. Tak kemudian setan datang kepada siapa? Siti Hawa. Dia bujuk, dia rayu Hawa. Ternyata perempuan ini lebih mudah ya, lebih mudah terbujuk, terayu ya oleh iblis. Maka kadang-kadang Pak, setan itu lebih cepat dulu ya menggoda istri kita, perempuan itulah yang menggoda kita. Jadi lewat istri itulah ya luluh kita. Ya, perempuan ini kan gampang sekali ya. Kalau dia ke pasar kita lihat ya, apa yang dia lihat dia kepengen ya, apalagi kalau udah lihat kuning-kuning emas itu kan ya, semua pengen dia beli ya. Jadi nggak tahan juga tuh Siti Hawa ketika digoda oleh iblis ya, Hawa makan itu buah enak, aduh saya nggak nyampe, naiknya gimana ya kan ya, nggak bisa saya nyampe. Ajak suamimu Nabi Adam ya, dia datang kepada Adam, dia bujuk. Tidak usah melalui setan Pak, melalui istrinya. Nah, ya. Adam berpikir ketika istrinya minta sesuatu, ya kan ya, daripada nggak dikasih ntar malam kan, ayo dah. Dia ikutin juga. Kadang-kadang perempuan begitu Pak ya, kepengennya, apalagi kalau lagi ngidam, ada macam-macam, ya kan ya, macam-macam malam-malam jam 1 ya kan ya. Kadang-kadang pengen buah kencur kita, nyari susah ya kan ya. Tapi kita layani. Itulah. Akhirnya Adam makan buah itu bersama Siti Hawa. Ya. Makan.
Fa'adallahuma syaitan. Ya, kemudian Allah gincirkan Nabi Adam, ya kalau bahasa kasar terusir, ya, turun dari apa? Dari surga. Akibat tadi, ya, perbuatan melanggar perjanjian Allah, wala taqrabus sajarah, jangan kau makan, ya, jangan kau dekat-dekati. Bahkan Adam Hawa tidak hanya mendekati tapi memakan buah itu. Konon dalam satu riwayat dikatakan, ya di riwayat lain juga mengatakan itu buah namanya buah khuldi yang Adam makan, ya. Kemudian, ya, berhenti ketika Adam makan sampai di sini. Ini dinamakan zakun, ya Pak ya. Ini ada riwayat begitu, entah itu lemah juga doa kita tidak tahu. Ini ada zakun. Ini laki-laki Adam. Ya, jadi kalau laki-laki nggak punya zakun, itu kelelakiannya dipertanyakan. Ada semua kita ya. Ada. Ini konon kabarnya dulu ketika Adam makan buah khuldi, ya, terhenti sampai di sini. Hawa rupanya lebih cepat proses makannya itu. Dia terhenti sampai di buah dadanya. Ya. Ya itulah, sampai berhenti di buah dada. Ya, buah khuldi maka menarik. Ya, bagi Adam, bagi laki-laki, ya, alhamdulillah, ya, sampai di sini. Ya. Nah, itu yang dicintai oleh laki-laki. Untung aja nggak terus ke bawah, kalau sampai nengkul repot itu. Ya, Dokter Yani, ya berhenti di sini. Nah, itu. Itulah yang dilanggar oleh Nabi Adam beserta Siti Hawa. Akhirnya fa'azallahuma syaitan, mereka turun bersama-sama setan ke bumi. Ya, dua tempat. Ya, mereka diturunkan, satu yaitu berada di India, di Nepal, yang satu berada di Mekah, di Padang Arafah. Ya, 20 tahun kurang lebih mereka berpisah. Akhirnya Adam bertemu, dipertemukan oleh Allah di satu bukit, ya dekat, nggak jauh dari Arafah kalau kita berangkat haji, yaitu namanya bukit apa? Jabal Rahmah. Itu tempat dipertemukannya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Bukit kasih sayang namanya. Jabal itu gunung, Rahmah itu kasih sayang. Disitulah Allah pertemukan Adam dengan Siti Hawa. Jadi kalau kita berangkat nanti haji, ya kita biasa berziarah ke tempat itu. Itu termasuk tempat di mana kita berdoa, insya Allah dijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tugu, ada lubang, ya, hati-hati. Ya, orang Indonesia biasa ikut-ikutan tuh, lempar-lempar foto di situ, banyak sekali foto wajahnya orang Indonesia. Ya, yang lambat jodoh, yang pengen kawin lagi dia lemparin fotonya di situ. Ya, biar bininya luluh. Itu banyak Pak, awas hati-hati. Itu perbuatan, bukan perbuatan haji yang tidak dianjurkan, tapi justru perbuatan yang kadang-kadang jadi musyrik. Ya, banyak Pak anti foto-foto di bawah itu. Ya, kita lihat kalau kita berangkat haji, nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, itu bukit di mana kita dianjurkan berdoa pada saat itu dengan menghadap ke kiblat. Ya, insya Allah dijabah. Sebab banyak di Mekah itu, ya, doa yang luar biasa, ya, yang dijabah oleh Allah, termasuk Jabal Rahmah, termasuk Padang Arafah, ya, termasuk apa namanya itu, Raudhah, ya kan ya. Raudhah itu pemimbaran antara mimbar Rasul dengan pengimaman. Itu namanya Raudhah. Itulah taman surga. Ya, banyak orang beribadah sholat 2 rakaat, ya, untuk memohon kepada Allah. Itu doa yang paling dijabah di tempat itu, termasuk di Multajam. Ya, Multajam itu apa? Tempat antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad, Ka'bah pintunya, itulah namanya Multajam. Ya, tempat yang paling dijabah di situ. Termasuk Hijril Ismail, Pancoran Mas, ya, Maqam Ibrahim, ya, itu tempat-tempat semua insya Allah. Sebab orang beribadah di Masjid Makkah dan Al-Madinatul Munawwarah, 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat kita sholat di Masjid Al-Fajr. Ya. Begitu kata-kata hadis Rasulullah. Ya, 1 rakaat di sana, 1000 rakaat di sini. Jadi kalau orang banyak berangkat umroh sering bolak-balik, mungkin dia kepengen seperti itu Pak. Ya, sholat di sono 1 rakaat, dia cukup nggak sholat di sini 2 minggu, ya kan ya, karena udah kena di sono dia, udah dapat dia 1000 rakaat. Ya, ada keinginan orang bolak-balik terus ya pengen umroh, ya tadi dengan luar biasa pahalanya itu. Nah inilah bapak-bapak yang kemudian ya Nabi Adam katakan kepada orang-orang yang datang pada hari itu
di hari kiamat, aku tidak bisa memberikan syafaat kepadamu. Aku juga memiliki dosa dan kesalahan kepada Allah. Akhirnya mereka datang berbondong-bondong kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Karena situasi pada saat di padang mahsyar itu luar biasa, panas, mencekam, ya, menakutkan, jeritan-jeritan. Ya, orang hanya saling menoleh meskipun mengenal, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ini tempat yang sangat panas luar biasa. Ya, bahkan riwayat mengatakan, ya, 7 hasta, ya, kita mendekati matahari. Ya, yang banjir bukan lautan air laut, tapi air keringat manusia. Nah, ini luar biasa. Hari itu hari mencekam. Ya, mereka hanya saling bisa menoleh. Siapa kira-kira yang bisa menolong kita pada saat itu? Ya. Mereka semua mendatangi Nabi Nuh. Ya. Datang kepada Nabi Nuh, dia katakan, ya Nuh, anta awal rasul ila ahlil ardi. Ya, wa syafaqallahu adabal sya'ri. Wahai Nuh, engkau adalah seorang rasul yang diutus pertama kali kepada manusia. Engkau termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah. Ya, kami datang hari ini kepadamu meminta agar engkau bisa memberikan syafaat kepadaku. Ya. Itulah hanya satu permintaan mereka, Pak, pada saat itu. Masya Allah, luar biasa, minta syafaat sebab sudah tidak ada tempat lagi. Bahkan ada segolongan manusia datang kepada Allah dengan merunduk-runduk, ya Allah, berikan saya kehidupan walaupun hanya 1 detik, walaupun hanya saat. Na'mal amalan sholihan. Ya begitu saja. Berikan kesempatan, nggak usah sejam, nggak usah sehari, nggak usah seminggu. 1 detik aja hidupkan kami ke dunia. Na'mal amalan sholihan. Penyesalan kami akan melakukan amal soleh. Tapi waktunya sudah tidak ada lagi. Ya, Allah katakan percuma. Ya, engkau bertobat hari ini, mohon kembali kehidupan dunia, dan itu hal yang tidak mungkin. Ya. Kemudian apa kata Nabi Nuh? Nuh berkata, inna rabbi qad ghadiballahu fil ghadaban. Wahai saudara-saudara, dia bicara di depan umat manusia yang datang padanya untuk memberikan syafaat. Sungguh pada hari ini Allah sangat marah, dengan marah yang luar biasa, yang tidak pernah Allah marah sebelumnya dan sesudahnya tidak akan marah seperti ini. Kenapa? Sebab dahulu aku memiliki sebuah doa yang aku gunakan untuk menghancurkan umatku. Itulah makanya Allah marah. Doanya diterima, dikabul, tapi Allah marah. Ya. Apa itu doanya? Ya tadi, doa yang menghancurkan umatnya. Itu yang membuat Allah marah kepada Nabi Nuh. Maka dia tidak diberikan oleh Allah untuk menyandang syafaat. Tuh saudara-saudara, ya. Jadi jelas dari apa yang dinyatakan oleh Nabi Nuh di atas tadi, kita tahu bahwa beliau mengalami kesulitan, ya, memberikan syafaat karena doanya tadi. Terhenti karena doa tadi, ya. Tuh, ya. Jadi adanya satu kekesalan ketika dia berdoa, dia tidak sabar, umatnya menentang, bahkan anak dan istrinya. Ya, anak dan istrinya Nuh ini menentang. Siapa itu anaknya? Kan'an. Ya, dan Wahyah istrinya ini menentang doa dia, ajaran dia. Ya, maka dia berdoa kepada Allah agar melulu lantahkan, menghancurkan semua umat-umatnya yang ingkar kepada Allah. Ya, doanya dikabulin oleh Allah, Pak, tapi Allah marah. Ya. Allah turunkan banjir bandang yang luar biasa. Nuh diwahyukan oleh Allah untuk membuat sebuah perahu besar untuk menyelamatkan umat yang taat, dan membiarkan menghancurkan termasuk anak dan istrinya tenggelam di sebuah, ya, perairan. Hujan yang besar, yang lebat, yang merendam sampai ke atas gunung, sehingga mereka tidak bisa lagi lari kemana-mana. Inilah kemudian Allah marah. Itulah yang disampaikan, ya, Nabi Nuh kepada tadi, kepada orang-orang yang datang pada saat itu minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, ya. Nah itulah, maka setelah Nabi Nuh, ya, berdoa kepada Allah, dia memohon ketika umatnya ini luar biasa, ya, ingkar kepadanya, dia berdoa, dia angkat tangan, ya Allah, hancurkan seluruh umatku yang ingkar kepadamu ya Allah. Ya. Dengan tiba-tiba datang banjir hujan yang lebat, hancur mereka semua. Jadi inilah, ya,
Jadi kalau kita lihat barangkali kita tidak pernah berpikir dengan doa Nabi Nuh ya di atas ternyata bermasalah di hadapan Allah. Ya. Nuh juga tidak pernah berpikir bahwa dengan doanya itu akan bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata doa itu dikabul, tapi Allah sangat marah. Karena Nuh tidak sabar. Ya, beda dengan doa Nabi Muhammad. Ini kita bandingkan. Bagaimana Muhammad sepak terjang kehidupannya ketika mengalami ya satu situasi yang sulit, dia tidak pernah berdoa seperti doanya Nabi Nuh. Di Taif kita lihat, di Taif beliau berdakwah itu kafir luar biasa di Taif. Ketika beliau berdakwah dilempari ya dengan batu ya, dengan pemuda-pemuda Taif sampai gigi beliau patah, bahkan bibirnya sampai berdarah. Ya. Luar biasa. Menyerah beliau enggak. Bahkan datang malaikat penjaga Jabal Nur, Jabal Ubais, datang, Muhammad berdoa kau. Berdoa minta kepada Allah agar gunung runtuh dan menghancurkan seluruh penduduk Taif. Allah kabulkan. Saking marahnya malaikat ya, penjaga gunung melihat Rasulullah dilempari batu sampai berdarah dan bahkan sebagian giginya patah. Luar biasa. Dicaci maki. Tapi apa kata beliau? Dia sampaikan kepada malaikat penunggu gunung itu, la. Dia katakan seperti apa? Jangan. Ya. Nah, ini saya baca keterangannya. Jangan. La asya'allah anna ya birajati mila aslabihim ma ya'budullah. Rasulullah berharap kalaulah hari ini gegeden kafir ya mengucilkan beliau, melemparkan beliau, saya tidak berharap darinya. Tapi saya berharap dari generasi mereka nanti kelak anak cucu mereka ya mudah-mudahan mengikuti. Kalaulah hari ini saya ikuti kemauan malaikat penjaga gunung tadi untuk menghancurkan semua penduduk Taif, dim, selesai semuanya. Habis, hancur. Tapi Nabi kita Muhammad tidak berpikir seperti itu. Dia berpikir ke depan, jangan kau hancurkan mereka. Saya tidak berharap dari mereka. Kalau hari ini mereka lari dan menentangku, bahkan mencaci, memaki, melempariku, biarkan. Aku cuma berharap dari generasi mereka ke depan, ya mereka akan menjadi manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, harapan besar. Ternyata kita lihat alhamdulillah. Ya, Bang Haji ya, kalau kita berangkat ke Mekah, kita mampir ke Taif tuh. Ya, itu Taif sekarang penduduk muslim yang paling taat, yang paling subur, Pak. Ya, masyarakatnya luar biasa. Kekuatan Islamnya itulah berkat doa dari Nabi kita. Kalau seandainya hari itu coba Nabi emosi, udah malaikat hancurkan mereka. Habis. Tapi tidak seperti doa Nabi Nuh. Nabi kita sabar, dia dulu angkat tangan, ya Allah, maafkan kaumku. Mungkin mereka belum tahu. Ya, itu. Nah, ini kan luar biasa. Ya, kalau saya mungkin berdakwah, ya, seperti Nabi Muhammad, jangankan sampai dilempar pecah bibir saya, Pak. Ya, kadang-kadang kiai-kiai dai-dai sekarang itu ya Ustaz ya, jangan sampai begitu. Ya, balik nggak diamplopin aja nggak balik lagi dia. Mikir-mikir dia. Nah, ya, itu sampai dilempar Muhammad, dia nggak marah. Ya. Itu Bapak ya Dokter Yani itu luar biasa. Makanya Habibullah ya beliau pernah dicaci dimaki oleh Yahudi, wanita tua yang cerewet di perempatan jalan tukang minta-minta ya dicaci Muhammad, dimaki luar biasa. Habis tiap hari marah Nabi Muhammad, enggak, justru Nabi setiap pagi memberikan sarapan kepadanya. Coba yang memberikan sarapan pagi, padahal yang dimaki Nabi. Kalau gitu kita Ustaz, ya dimaki oleh orang begitu, ya pantasnya kita jomplokin dia di jalan. Ngapain gua kasih sarapan? Tapi Muhammad tidak begitu. Dia berikan tiap pagi Pak sarapan. Satu hari ketika Nabi wafat, ya Aisyah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar ayahnya, wahai, ya dia tanya, Abu Bakar nanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku lakukan? Kata Aisyah, ada. Setiap pagi Nabi ngasih sarapan. Di perempatan jalan ada wanita Yahudi tua buta.
Itu kerjaan Nabi tiap pagi. Dia ngikutin, Pak. Perbuatan Rasulullah tadi, dia pasti. Ternyata ketika dimakan, disuapin karena buta tadi, kok ada yang terasa beda. Oleh si pengemis tadi, wanita tua tadi, suapan Abu Bakar dan makanan yang disediakan Abu Bakar, kok terasa beda. Wanita tadi sampai berkata, "Engkau siapa?" Abu Bakar bertanya, "Emang kenapa?" Kata Abu Bakar, "Yang kau siapa? Emang kenapa?" katanya. Ya. Hari ini kok terasa beda oleh saya. Ya. Kemarin-kemarin yang menyuapi saya begitu lembut, makannya juga begitu enak, begitu halus. Terasa oleh saya berbeda sekali dengan apa yang dilakukan pada hari ini. Tuh. Rupanya Rasulullah memberikan yang terbaik, Pak. Dia cara nyuapinnya, cara memberikan makanan-makanan. Ya, yang disiapkan buat itu terbaik, Pak. Padahal itu orang benci banget pada Rasulullah. Kita kadang-kadang kasih makanan sama orang sedekah tetangga itu. Uli udah bulukan baru kita kasih. Kue udah 3 hari di kulkas udah keras baru kita kasih. Ya kan ya? Iya, zakat pakai raskin. Ya, makan pakai ramos. Ya kan ya? Ini. Iya, enggak yang terbaik yang kita berikan. Iya. Kira-kira udah bisa makan dan enggak kemakan baru kita kasih. Ya. Itu sedekah bukan jadi bagus, Pak. Orang makan bukan ngedoain, nyumpahin. Ya. Itu. Barang udah expired baru kita kasih. Ya, udah berbulan tuh daging di kulkas baru kita kasihin. Jangan. Contoh Rasulullah, dia memberikan yang terbaik. Ya, meskipun orang itu sangat benci kepadanya. Tuh. Makanya beda. Kaget tadi, Pak. Si wanita tua tadi kaget. "Siapa engkau?" "Saya Abu Bakar." "Jadi kalau kemarin siapa yang ngasih makan saya?" Itulah Muhammad Rasulullah, Pak. Tergeletak dia nangis. Masya Allah, luar biasa. Orang yang saya maki justru pria yang memberikan makan setiap pagi kepada saya. Menangis dia. Ya Allah, saya buta. Seandainya saja Muhammad, orang yang dengki, ya, punya kebencian hatinya, mungkin hancur mati saya sudah. Tapi justru beliau yang perhatian kepada saya. Itulah, Pak. Dia nyatakan pagi itu kepada Abu Bakar, saya nyatakan saya beriman kepada Muhammad. Itu luar biasa. Inilah akhlak Muhammad, coba bayangkan. Ya, luar biasa. Ya, dicaci, dimaki, justru dia yang memberikan sarapan. Coba kita bisa bayangkan ketika dia setiap pagi dilempari kotoran oleh orang-orang kafir, ya, di masjid dekat Makkah itu, lewat dilempar. Ya, ada dia marah, ada dia emosi. Tidak ada. Dan dia tetap komitmen, dia tetap konsisten, dia angkat tangannya, dia berdoa, "Ya Allah ampuni dia." Mungkin dia belum tahu, belum dapat hidayahmu ya Allah. Ya kan ya. Biarkan. Tidak pernah marah emosi. Satu hari yang lempar itu sakit. Meriangin. Ya kan ya. Ketika Rasulullah lewat, kok langganan saya nggak ada lagi nih. Ya, yang biasa ngelemparin. Ditanya sama sahabat dia sakit. Coba bayangin, Pak, itu akhlak Rasulullah mulia. Orang yang pertama menjenguk, mendoakan Rasulullah. Dia cepat-cepat dia datang. Dia tahu, ya, orang yang memusuhi sedang dalam keadaan sakit. Dia ketuk pintu, ya, ditanya, "Siapa engkau?" "Ini Rasulullah yang datang." Kaget, Pak, orang sakit itu. Jangan-jangan dia dendam, ya kan ya? Enggak. Ternyata beliau di hadapannya, dia doakan, ya kan ya, agar cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah memilih kepadanya, ya, satu-satunya rasul yang bisa memberikan syafaat. Itu siapa? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena dia memiliki akhlak yang luar biasa. Ya. Bahkan ketika beliau diam di Madinah Al-Munawwarah, ya kan ya, beliau membuat satu perjanjian. Ya, beliau melindungi orang-orang yang non muslim. Ya, piagam Madinah itu. Ya, mereka bisa hidup rukun. Bahkan dia katakan, seandainya engkau wahai sahabat-sahabatku mengganggu orang-orang yang bukan muslim, ya, kau caci, kau bunuh dia, ya, itu artinya sama, engkau juga menyakiti hatiku. Begitu Rasulullah melindungi. Jadi jiwa toleransinya tinggi luar biasa. Ya, sifat pemaafnya yang tinggi. Ya. Kalau kita coba lihatin, jangankan kita dilemparin kotoran,
Ya, orang lewat kita nggak kenal aja kita tegur dia, Pak. Ya, pribumi nih, udah begitu Pak kita. Galak kita. Padahal orang terbang lewat doang. Ya, nggak permisi, pribumi nih. Waduh, luar biasa. Ya kan ya, itu ego, emosi kita kadang-kadang tidak tahan. Ya, tapi Rasulullah alhamdulillah. Ya, dengan doanya tadi menyelamatkan umat, Pak. Ya kan ya. Dia lihat ke depan generasi. Ya alhamdulillah. Sampai sekarang ini kan penduduk dunia ini yang muslim itu kurang lebih hampir 2 miliar, ya kan ya, bertahan dalam waktu 1400 tahun. 1400 tahun. Masihkah kita kurang percaya dengan agama ini? Ya kan ya? Iya. Ka'bah masih ada hari ini. Kalau kita lihat agama-agama lain, ya kan ya, sudah terkubur banyak. Ya, tapi ini bisa dipertahankan. Karena itulah memang Allah menjaga agama ini insya Allah sampai akhir zaman. Jadi saudara-saudara, ya kaum muslimin, ya kebenaran-kebenaran ini semakin hari semakin terbukti ya tentang Islam. Ya, dari berbagai kajian-kajian, dari berbagai peristiwa-peristiwa, ya kan ya. Ya. Ternyata orang-orang Barat di Jerman, ya di Perancis, di Inggris ini udah mulai seneng kaji-kaji buka-buka Al-Quran. Sebagian sarjana kita justru malah meninggalkan itu. Ya, mereka banyak Pak mengkaji. Dia coba, dia buka, ya sesuai enggak nih dengan zaman. Al-Islamun dinun samilun likulli nawah. Katanya Islam itu agama yang cocok dengan berbagai zaman, dengan berbagai situasi. Dia kaji makanya. Ya di Al-Quran dikatakan ya bahwa bayi dalam kandungan itu usianya 4 bulan Allah tiupkan ruh. Dikaji Pak di sana. Kita hanya membaca, ya kan ya. Mereka mengkaji ayat demi ayat, dia kaji kebenaran Al-Quran tentang astronomi, ya bagaimana peredaran bintang, peredaran matahari, peredaran bumi, dikaji sama dia Pak. Ya termasuk ya bahwa menyusui haula ini harus 2 tahun. Ya Al-Quran mengatakan ASI itu adalah ya imunisasi yang paling bagus untuk bayi. Dikaji Pak, dilihat. Ternyata hasilnya spektakuler. Semua para dokter hampir mengatakan bagus. Ya, tentang atom. Ya, bagaimana apakah bumi yang berputar atau langit, bagaimana bentuk bumi. Itu Al-Quran bicara 1400 tahun yang lalu. Bagaimana coba keadaan pada saat itu Pak dengan teknologi? Apa Muhammad bisa menerangkan itu sebagai manusia biasa? Tidak punya teknologi. Kita di tahun 70-60 aja Pak, listrik belum nyala. Apalagi teknologi 70 tahun kemarin. Lemah sekali teknologi kita. Ya, listrik nggak masuk, TV belum ada, informasi nggak ada. Bagaimana 1400 tahun yang lalu kok Rasulullah udah bicara tentang astronomi, tentang komet, tentang matahari, tentang bulan. Bagaimana peredarannya udah dibicarakan. Wasamsu tajril mustaqarril laha taqdul adil alim. Udah dibicarakan. Padahal Nabi itu termasuk Nabi yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ya, kalaulah itu bukan wahyu Allah, nggak mungkin. Ya, kehancuran negeri Rom dibicarakan dalam Al-Quran. Padahal belum terjadi, Al-Quran bicara, ternyata benar hancur. Ya, itulah. Ya, luar biasa. Jadi kalau hari ini, ya banyak orang yang meragukan ya tentang kebenaran Islam itu luar biasa. Ya kan ya. Orang sudah mulai melihat Pak, ternyata benar kajian-kajian itu yang terjadi di dalam Al-Quran. Ya, dikaji, bahkan dijadikan tesis, dijadikan disertasi oleh orang-orang Barat. Ya, maka mereka sekarang berduyun-duyun. Nah, ini bukti kebenaran agama Islam. Ya, kita kan hanya baca, sering baca, tapi kita tidak pernah mencoba mengkaji bagaimana satu persatu ayat demi ayat yang kita kaji. Padahal Al-Quran itu dinun sambilun likulli nawah. Agama yang terus sesuai Pak. Ibarat tangga. Islam itu ibarat tangga. Ya. Dulu mungkin orang berada di tangga pertama. Ya, berada di tangga pertama, teknologi belum ada. Memahami Islam hanya sangat sederhana, tetap sesuai. Berikutnya tangga kedua, tangga ketiga, sekarang sudah berada di tangga 4. Tapi Islam insya Allah masih sesuai. Di bidang apapun, di teknologi, ya Islam masih tetap sesuai dengan ajaran-ajarannya. Jadi oleh karena itu Pak, ya Islam seperti itu, dinut samilun likulli nawah. Semakin ke depan nanti semakin sesuai. Sekarang teknologi luar biasa. Terjadi hari ini di Amerika, terjadi hari ini bisa kita lihat. Ya.
Bagaimana orang ke bulan, bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya. Ini kan kajian-kajian, apakah udah sesuai, masih bisa menyesuaikan atau tidak? Seperti itu. Ya, ini waktu sudah dibatasi Pak. Ya kan ya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan.